Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, masih semangat dengan sosiologi? Mari kita lanjutkan untuk mengingat kembali dalam tujuan pembelajaran pada perubahan sosial itu intinya adalah merupakan segala perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan yang memenuhi sistem sosialnya di mana berhubungan dengan perilaku manusia. Anak-anakku sekalian, insya Allah minggu depan kita akan menghadapi ulangan yang pertama. Silakan Anda pelajari materi perubahan sosialnya, resumenya dibaca lagi, dan latihan-latihannya dipelajari lagi. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ini merupakan karakteristik perubahan sosial. Silakan Anda lihat di videonya bahwa karakteristik perubahan sosial itu intinya setiap masyarakat itu mengalami perubahan secara bervariasi. Perubahan itu sering terjadi, berkembang, sulit untuk dikontrol, juga melahirkan kontroversi karena berbagai variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Dan yang terakhir, perubahan sosial itu bisa menguntungkan pihak tertentu, tetapi waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Kita menginjak pada teori perubahan sosial. Silakan kalian pelajari bahwa di dalam teori perubahan tidak terlepas dari teori perubahan siklus, perkembangan, gerakan sosial, dan modernisasi. Teori siklus merupakan perubahan yang mengalami perkembangan secara spiral. Artinya munculnya mulai dari masyarakat primitif, tradisional, modern, tapi kemungkinannya di masyarakat modern juga muncul bisa seperti pada zamannya tradisional. Itu terutama hal ini berhubungan dengan fashion atau gaya hidup berpakaian. Mungkin pada masa yang akan saya sekarang mungkin ada persamaannya pada masa tradisional. Lalu yang berikutnya teori perkembangan. Perubahan dapat diarahkan ke titik tolak tertentu, tapi perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih kompleks modern. Lalu berikutnya teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan di negara-negara berkembang atau yang terbelakang itu bisa mengikuti jalan kepada negara yang mempunyai industri di negara barat. Ini sebagai suatu teori modernisasi. Lalu diikuti dengan nilai sosial, sikap, dan perilaku. Berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi ada perubahan secara cepat, lambat, kecil, besar, maupun perubahan yang direncanakan. Ada juga yang tidak direncanakan, dan perubahan struktural dan perubahan proses. Itu semua sudah kalian pelajari ya anak-anak pada sebelumnya. Bapak hanya mengulang sekilas dan mengingatkan kembali. Perubahan cepat atau perubahan adaptasi, perubahan lambat atau perubahan evolusi. Perubahan cepat ditandai adanya keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang menginginkan untuk mengadakan perubahan. Adapun perubahan yang lambat untuk masa evolusi ini sendirinya tidak dikehendaki, menginginkan tidak mengalami perubahan. Perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Itu semuanya kalian sudah pelajari. Bapak hanya mengingatkan kembali bagaimana perubahan kecil ini. Contohnya gaya rambut di sana itu berpengaruh secara perubahan kecil.
perubahan besar, contoh munculnya reformasi, munculnya COVID-19 itu mengalami perubahan secara besar, berpengaruh secara keseluruhan. Adapun perubahan yang dihendaki atau perubahan yang terjadi biasanya hubungan dengan struktur yang direncanakan, contohnya munculnya perencanaan sosial atau planning sosial. Dan berikutnya perubahan struktural atau perubahan proses, munculnya amandemen, munculnya reformasi dan sejarah, itu salah satunya perubahan struktural dan perubahan proses. Faktor penyebab perubahan sosial akan menjadi internal dan eksternal. Kalian sudah belajar bagaimana yang dimaksud dengan faktor penyebab perubahan internal dan faktor perubahan eksternal. Berikutnya, kalian silakan mengingat kembali bagaimana yang dimaksud dengan internal dan eksternal. Demikian anak-anak tentang perubahan sosial. Silakan pelajari lagi anak tentang apa sih, diingat kembali yang dimaksud dengan faktor internal. Faktor internal itu bagaimana? Silakan simak, di situ ada videonya. Faktor di dalam, faktor dari luar, bertambah, berkurang, berkembang baru, dan demikian pada faktor. Ada juga faktor perubahan sosial berdasarkan dikondisikan kontak perubahan atau mengingat adanya orientasi masa depan. Faktor penghambat sudah diketahui. Ini salah satunya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jika masyarakat yang menggunakan tradisi masih memakai tradisi yang lama, nilai bahwa ibu dan ayah cenderung dan mungkin berbagai lain, salah satu faktor yang bisa menghambat adalah sudah menjadi nasib sudah menjadi kasih sayang. Itu merupakan salah satu daripada faktor-faktor tersebut yang sehingga menghambat terhadap kemajuan, atau yang sudahlah selalu tidur main. Demikian anak-anak sekalian, silakan Anda pelajari bagaimana perubahan sosial, perubahan hubungan antara individu dan antar kelompok, di mana perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu. Perubahan yang dipengaruhi dalam berbagai sektor, mengenai berbagai antar kelompok. Robert juga menyebutkan bagaimana perubahan dalam hubungan sosial sedang perubahan keseimbangan hubungan. Berbicara mengatakan perubahan sosial mengatur kepada variasi hidup dalam individu, kelompok, organisasi, kultur, masyarakat pada waktu tertentu. Demikian anak, selamat belajar. Silakan kerjakan latihannya. Insya Allah depan kita ulangan yang pertama dengan KKM 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.